fokus kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya hikmat-Mu sudah turun pada jemaat di tempat ini, pada setiap hati kami pribadi, lepas pribadi di tempat ini Tuhan Yesus. Untuk kami boleh mengenal Engkau, belajar mengerti isi hati-Mu pada pagi hari ini Yesus. Kami siapkan hati, buka hati pikiran kami hanya di dalam Engkau. Kami berdoa di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi shalom, selamat pagi, selamat kita bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh berbahagia saya dapat kembali berdiri di tempat ini untuk membagikan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan saya untuk saya impartasikan kepada saudara semua. Kita akan mendoakan terus Bapak Gembala yang dalam masa pemulihannya, saudaraku. Kita percaya darah Yesus, biru-biru Yesus telah menyembuhkan Bapak Gembala kita, sehingga Bapak Gembala kita dapat bergabung kembali bersama-sama dengan kita untuk melayani di tempat ini. Puji akan nama Tuhan, saudaraku. Hari ini saya ingin membuat tema khotbah kita. Saya sudah berdoa ya, apa yang saya ingin taruhkan kepada jemaat. Saya berdoa, Roh Kudus, apa yang jemaat sekarang dibutuhkan untuk jemaat sekarang untuk bisa diremakan di dalam kehidupan mereka. Satu hal saudaraku, bahwa kita hidup ini apalagi dalam kondisi-kondisi sekarang ini ya, pandemik orang bilang gitu ya, COVID-19. Wah, menunjukkan betapa dunia ini bukan akan semakin bertambah baik. Amin saudaraku. Firman Tuhan mengatakan demikian, bahwa dunia tidak akan semakin bertambah baik. Tuhan semakin mendekati kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, dunia tidak akan semakin bertambah baik adanya. Dan kita umat-umat Tuhan harus bersiap-siap untuk menghadapi hal itu semua. Amin saudaraku. Lah di sini saudaraku, bahwa kita tahu bahwa hidup ini di tengah-tengah kita ini, di dalam hidup kita ini adalah hidup dengan penuh perjuangan. Amin. Orang yang mungkin banyak uang sekalipun ada struggle-nya saudaraku. Ada suatu perjuangan, ada suatu peperangan yang dia hadapi saudaraku. Mungkin saudara melihat kita semua senyum-senyum, tapi di balik senyum itu kadang terdapat mungkin ada peperangan yang dihadapi. Orang yang terkaya sedikit pun saudaraku, mereka juga ada tuh struggle yang mereka hadapi. Saya percaya orang yang bergelimang harta pun ada masalah yang dihadapi. Saudaraku, peperangan itu tidak akan pernah selesai sampai ada di ruang 2x1. Tahu saudaraku 2x1 ya? Ruang kubur sampai mati itu akan selalu ada. Nah, disinilah peperangan-peperangan yang kita hadapi. Minggu malam lalu, 2 minggu lalu, saya sharekan kepada jemaat ibadah malam bahwa kita ini laksana domba di tengah-tengah serigala. Dan Tuhan yang taruh kita itu loh. Berarti sebenarnya Tuhan memang memberikan rancangan masa depan penuh pengharapan, benar. Yeremia 29. Tetapi kita harus sadar kita di tengah-tengah serigala di sana. Ya saudaraku ya, kita domba di tengah-tengah serigala siap menerkam kita. Atau iblis-iblis yang siap melihat apa opportunity ya, kesempatan-kesempatan yang bisa diserang oleh iblis. Dan disitulah kita ditempa. Disitulah kita akan tahu betapa kita mau bertahan atau tidak. Dan di sini saudaraku, dalam pertandingan itu Tuhan itu juga kita itu dijadikan sebagai prajuritnya Tuhan yang tangguh untuk menghadapi gerombolan serigala itu. Atau firman Tuhan mengatakan, Paulus mengatakan bahwa iblis itu sebagai singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita. Kita itu mau diajarkan sebagai prajurit yang tangguh di situ. Amin saudaraku. Kita buka di 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. 2 Timotius 3 ayat 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Oke, sudah dapat saudaraku ya. Oke, kita baca bersama-sama. 2, 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Wow.
Jadi kita harus mengikut menderita sebagai prajurit dikatakan. Ya, hal itu dari jauh-jauh ini Paulus mengatakan saudaraku ya. Tapi Yesus jauh-jauh hari sebelumnya saat dia masih hidup, ya saudaraku, dia sudah mengatakan kalau orang ikut aku, dia harus menyalibkan dirinya, ya saudaraku ya. Pikul salibnya setiap hari bahkan. Ya, itu sudah dikatakan ikutlah menderita. Kalau dalam bahasa aslinya menderita di sini adalah life without any comfort. Saya garis bawah lagi ya, bahwa menderita di sini dikatakan bahwa bahasa aslinya itu without comfort of life. Jadi kita hidup tanpa kesejahteraan atau tanpa kedamaian, ketenangan dunia ini yang dunia tawarkan. Itulah saudaraku yang kita hidup sekarang ini. Percaya atau tidak? Oke, saudara sekarang rasa aman-aman saja. Oke, saudara sehat saja. Puji Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Tetapi saudara harus tetap sadar, saudara harus tetap waspada bahwa sekeliling saudara itu adalah serigala-serigala yang siap mengaum. Ya, iblis-iblis itu akan tetap merecoki saudara-saudara. Semakin saudara bertumbuh, semakin saudara naik level di hadapan Tuhan, iblis akan semakin gencar-gencar di situ untuk menyerang saudara. Wow, jangan-jangan. Hal-hal kecil, hal-hal sepele itu akan tetap dipakai iblis untuk menyerang saudara. Semakin saudara naik level ya, semakin saudara apalagi menjadi suatu prajurit. Prajurit itu ya pilihan ya saudara. Menjadi prajurit Tuhan itulah pilihan Tuhan. Ya saudaraku, saya tahu di Indonesia itu pemilihan army itu ya, itu teman saya sampai gagal karena cuma beda 1 senti tinggi badan. Kalau nggak salah tinggi badannya 180 atau apa saya lupa, dia 1 senti dia gagal. Betapa selektifnya seorang prajurit Tuhan itu dia, saudaraku. Bahkan kalau di Indonesia, kalau di sini mungkin nggak terlalu nggak terlalu diskriminasi soal tinggi atau apa. Tapi beberapa negara gitu. Bahkan Indonesia nggak boleh ada namanya kaki rata. Saudara kalau mungkin tahu kaki rata ya apa ya? Kalau saudara dilihat telapak kaki itu kan ada lodoknya gitu ya, ada lembahnya gitu. Itu kaki rata nggak dianu, soalnya itu bikin cepet capek katanya. Nah, di sini prajurit Tuhan juga itu adalah prajurit pilihan Tuhan, yaitu prajurit-prajurit yang sudah diselektif oleh Tuhan, yang mau menderita ya sebagai seorang prajurit yang baik untuk Kristus Yesus. Kita siap saudaraku? Saudara siap menjadi prajurit Tuhan? Saudara siap saudara jadi prajurit Tuhan? Aduh menderita apa lagi nih? Menderita apa lagi ya? Jangan takut saudaraku. Sebagai prajurit di mana-mana, orang yang prajurit itu mau bertempur, dia sudah dikasih bekal. Amin. Dia sudah dipakai senjata. Saudaraku. Tidak seorang komandan manapun juga menyuruh anak buahnya, "Oke, maju, tempur di sana." Tanpa dikasih senjata dulu. "Oke, kamu apa adanya, majulah." Apa? Enggak. Dia sudah dikasih bekal. Bahkan orang yang sudah maju di medan perang, dia sudah berlatih dulu gimana cara menembak, gimana cara untuk membunuh musuh, gimana cara untuk bersiasat untuk menghadapi musuh. Sudah dilatih dulu saudaraku. Jangan takut saudaraku. Di sini kita juga ada pelatihan sebagai prajurit Kristus yang tangguh. Pelatihan untuk menghadapi lawan-lawan kita di dunia ini yang sudah tidak mau menentuin saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Kita lihat saudaraku ya, ada satu kisah yang menarik di sini di dalam firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, yaitu soal pemilihan prajurit, di mana prajurit ini dipilih dengan selektifnya daripada Tuhan dan prajurit itu mengalami kemenangan. Mungkin saudara sudah pernah baca atau sering membaca atau mungkin sudah tahu kisahnya, tapi saya ingin kita akan buka di dalam Hakim-Hakim 7. Yaitu kisah ini adalah kisah Gideon, saudaraku. Di masa hakim-hakim, ya, bangsa Israel itu sudah kehilangan pemimpin, ya saudaraku ya. Semenjak Yosua meninggal, tidak ada pemimpin-pemimpin yang sudah handal untuk bisa memimpin bangsa Israel. Dan bangsa Israel itu rentan dengan serangan-serangan dari bangsa lain, Amalek, Moab, ya saudaraku, Midian, saudaraku, itu rentan sekali, saudaraku. Di sini hakim-hakim, di dalam kitab hakim-hakim saudaraku, itu saudara Tuhan memilih beberapa hakim. Salah satunya adalah Gideon. Nah, saya sangat tertarik dan saya dengan kisah Gideon ini.
Karena betapa Tuhan, pemilihan Tuhan itu betul-betul kadang-kadang tidak masuk akal. Kadang-kadang nonsense. It not make sense at all, saudaraku. Tidak masuk akal. Tapi Tuhan itu menyatakan rencananya, Tuhan menyatakan mujizatnya, Tuhan menyatakan apapun yang dilakukan sanggup memberikan kemenangan. Tanpa ada yang masuk akal pun Tuhan sanggup. Nothing is impossible to God. Amin, saudaraku. Kita baca ya saudaraku, saya masuk. Kita baca di ayat yang ke-1 sampai ke-2 ayat. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah di dekat mata air Herod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat bukit More di lembah. Nah, orang Midian ini itu sudah menyerang orang-orangnya Israel ya, bangsa Israel, dan sudah mau menjajah bangsa Israel. Nah, Tuhan memilih Gideon untuk melepaskan itu, untuk berperang kepada bangsa Midian dengan kemenangan. Ya saudaraku, sebelumnya saya kasih kisah bahwa orang Midian ini menyerang dengan jumlah yang besar banget, seperti belalang dikatakan. Dan katakannya onta-ontanya aja seperti pasir di laut. Wah, onta tok saudaraku ya. Itu seperti pasir di laut. Saya bilang, ontanya aja seperti pasir di laut, gimana orangnya kan? Yang penting kan satu onta satu orang. Kan mungkin nggak onta cuma untuk menyerang, nggak, onta untuk dinaikin saudaraku. Bayangin, berarti orangnya kan sama seperti pasir di laut juga dikatakan. Banyak saudaraku. Nah, sedangkan Gideon cuma ada orang-orangnya, pasukannya Gideon cuma berapa? 32.000. Bayangin, 32.000. Tuhan, saya ada 32.000 ini. Gimana ini sekarang rencana? Ingat, tetap rancangan Tuhan itu tetap nomor 1 prioritas, bukan kita ya. Kita melihat mungkin waduh impossible, 32.000 menghadapi orang-orang Midian yang banyak. Rasanya impossible, Tuhan, sakitku ini Tuhan rasanya tidak mungkin disembuhkan. Mungkin rasanya tidak mungkin Tuhan, ini saya ini waduh terlepas dari permasalahan saya. Saudara jangan melihat raksasa itu, saudara jangan melihat orang Midian yang begitu banyak. Tetapi kuasa yang ada Tuhan, rencana yang Tuhan yang besar itu ada di dalam setiap diri saudara. Amin saudaraku. Jadi katakan bahwa saya lanjut lagi saudaraku, ayat kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak. Dan lagi apa? Too much, too many. Saudaraku, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Saudaraku, ingat tadi jumlahnya pasir di laut. Ya, jumlahnya onta tok berarti itu. Bayangin, orangnya lebih banyak saya pikir, saudaraku. Tapi dikatakan juga terlalu banyak, 32 lawan 32.000 aja masih terlalu banyak. Saudaraku, di dalam tangan mereka, jangan-jangan ya sudah sampai di situ dulu, untuk menyerahkan Midian ke dalam tangan mereka. Satu hal di sini saudara lihat, bahwa Tuhan sebagai prajurit Tuhan, Tuhan melihat kualitas dan bukan kuantitas. Amin. Tuhan melihat kualitas saudara. Tuhan melihat pribadi kualitas saudara, bukan kuantitas. Jumlahnya mungkin segini-gini, wah malah sedikit atau banyak. Tetapi kalau kuasa Tuhan ada dalam kehidupan saudara, bisa ambrol ini gereja saudara. Saya percaya Tuhan melihat kualitas demi kualitas sebagai prajurit Tuhan. Gak ada kuantitas itu saudaraku. Kalau saudara lihat mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan, itu diawali oleh hal-hal kecil, sepele. Saudara tahu, mujizat Tuhan Yesus memberi makan 5 apa? 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Bukan banyak, itu hal kecil, tapi makan berapa orang itu? Ya, 5.000 orang laki-laki tok, saudaraku. Belum segala macam, masih ada sisanya, tahede-hede itu semua, saudaraku. Ya, masih ada departemen perwalunan juga di situ. bawa itu, bawa Jo, masih dibawa Jo gitu. Bayangin dari hal sepele kecil, ya. Jangan memandang apa yang ada dalam kehidupan saudara. Jangan memandang kesepelean, Tuhan saya cuma punya 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Oh Tuhan saya cuma punya 2 segini. Tuhan saya cuma punya talenta segini. Saya cuma punya, saya nggak bisa ngomong apa-apa bahkan.
Jangan sepelekan hal itu, karena Tuhan akan memberikan mujizat yang terbesarnya melalui hal-hal yang kecil yang ada di dalam kehidupan saudara. Amin, saudaraku. Ingat, saya teringat lagi, saudaraku, janda di Sarfat, Elia, saudaraku. Elia cuma tanya, ada apa yang di kamu ini? Apa yang kamu punya sekarang ini? Aduh, ada tepung yang dan minyak sedikit saja yang cuma saya bikin roti sekali. Habis itu saya dan anak saya akan mati. Kecil sedikit. No, bikin dulu buat Tuhan, bikin dulu buat pelayan Tuhan, bikin buat saya. Tuhan sanggup melimpahkan penuh buli-bulinya minyak itu, saudaraku. Jangan anggap sepele, jangan anggap remeh. Apapun yang ada dalam kehidupan saudara, potensikah talenta saudara yang saudara anggap remeh itu bisa Tuhan akan membuat besar untuk kemuliaan Tuhan sekali lagi. Untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku, dikatakan bahwa sekali lagi bahwa Tuhan menghendaki kualitas dan bukan kuantitas, saudaraku. Nah, di sini saya ingin masuk lebih ke dalam lagi. Kualitas yang gimana yang Tuhan mau ini sebagai prajurit. Kita nih ya army of God, kita prajurit Tuhan ya. Laskar Kristus kita dibilang kadang-kadang ya, saudaraku ya. Ya, Laskar Kristus maju berperang. Ikutnya lagu lama dulu ya, oldies. Wah, itu memang dahsyat tuh lagu, saudaraku ya. Tetapi di sini Tuhan mau gimana? Kualitas yang apa yang Tuhan minta di dalam kehidupan saudara sebagai prajurit-prajuritnya Tuhan. Mari kita masuk lebih dalam lagi, saudaraku ya. Satu, prajurit kita kembali ke awal tadi ya, 2 Timotius 2 ayat keempat. 2 Timotius 2 ayat keempat, kita kembali lagi ke firman-Nya tadi. 2 Timotius ayat keempat. Oke, bisa 2 Timotius 2 ayat keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang, kita berjuang, saudaraku, amin. Kita semua ini berjuang di dalam kehidupan ini, bukan kita kita berjuang. Wah, saudara turun dari gereja ini dan keluar, itu perjuangan saudara mulai. Bahkan menghadapi keluarga, itu perjuangan, saudaraku. Menghadapi anak-anak saya, saudaraku ya, yang disable kayak gitu, suatu perjuangan yang saya alami juga. Menghadapi siapapun juga, bahkan menghadapi customer bagi ibu-ibu atau bapak-bapak di restoran saudara, itu perjuangan kadang-kadang. Itu perjuangan saudara untuk menghadapi, menafkahi kehidupan saudara. Saudaraku, dikatakan prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nomor satu, seorang prajurit yang berkualitas di hadapan Tuhan adalah prajurit yang pusat kehidupannya, pusat pemikirannya, pusat apapun juga yang dia miliki, itu berpusat kepada Tuhan. Amin. Central of life-nya dia adalah Tuhan. Pusat kehidupannya adalah Tuhan. Sekali lagi, Tuhan sudah memberikan berkat-berkat mungkin kepada saudara. Ada yang memiliki restoran, ada yang berkat yang lain, berkat pekerjaan atau rumah atau yang lain. Tapi ingat, pusatnya itu semua itu dari Tuhan semuanya. Ingat, seorang prajurit yang berkualitas di dalam medan perang gak akan lagi memusingkan dirinya. Mungkin kalau saudara membayangkan seorang prajurit yang berperang gitu, langsung mikir, apa ya, rumah kompornya sudah dimatiin apa belum ya, aduh apa. Mikirnya enggak gitu loh, enggak, sudah pusat konsentrasinya kepada komandannya. Maju ke sana, apapun yang dimau komandan, apapun yang dimau Tuhan, kita harus maju, kita harus konsentrasi kepada Tuhan, saudara. Amin, saudaraku. Jangan salah, saudaraku. Katakan bahwa sudah hidup ini sudah nggak ada anunya, sudah bukan, bahkan Rasul Paulus, bahwa hidup yang ku alami sekarang ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku, ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Bukannya aku lagi. Dalam hal ini apa? Aku sudah gak ada apa-apanya, Tuhan. Dia katakan bahwa aku sudah gak apa-apa. Dia katakan bahwa yang lalu aku anggap sampah dengan pengenalanku akan Tuhan. Wow. Amin, saudaraku. Gak pusing-pusing lagi. Ingat, itu saudara apa? Punya Tuhan kok. Kita milik Kristus, kita milik Tuhan. Gitu loh.
Jadi apapun yang terjadi di medan perang, kita tetap dalam ruang lingkupnya Tuhan. Kita tetap dalam lingkupnya anugerah Tuhan. Jadi no problem, apapun, lihat komandannya, lihat Yesus, apa Yesus mau, kita harus lakukan. Itulah yang berkualitas. Jangan berpusat kepada saudara sendiri. Oh, aku kan bisa ini karena aku mahir, karena aku bisa memutar duitku, karena aku bisa melakukan masakku yang enak, karena aku bisa lafalku dengan fasih bicaraku. No. Bukan karena kebaikanku, bukan karena apapun juga yang saudara miliki. Semuanya karena Tuhan, saudaraku. Itulah makna dari egosentris itu. Itulah makna dari center of life kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Amin. Puji nama Tuhan. Yang kedua, saudaraku, saya akan lanjut, saudaraku. Kita lihat, saudaraku, ya, yang kemarin kembali ke Hakim-Hakim 7, saudaraku, Hakim-Hakim 7, ayat yang kedua tadi. Hakim-Hakim 7 ayat kedua. Dikatakan bahwa sudah tadi ya, yang kundaki untuk berfirmanlah Tuhan kepada Gideon terlalu banyak. Kita sudah lihat itu terlalu banyak karena Tuhan akan kualitas yang Tuhan mau, bukan kuantitas. Yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kundaki untuk menyerahkan Midian ke dalam tangan mereka. Ini poin yang kedua. Jangan-jangan orang Israel memembahkan diri terhadap aku sambil berkata tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Itu Tuhan gak mau. Kualitas kedua, ya saudaraku, yang diinginkan sebagai prajurit Tuhan, bahwa kita harus sebagai prajurit Tuhan, kita harus ada kerendah hatian. Amin. Kerendah hatian, saudaraku. Poin di sini kenapa? Supaya apa? Kalau kita merasa kita mendapatkan berkat Tuhan, kalau kita merasakan kemenangan yang daripada Tuhan, itu kita langsung tahu, oh Tuhan hanya dari Engkau saja. Ya saudaraku. Orang yang selalu rendah hati akan selalu sadar dan selalu mengakui bahwa setiap kemenangan demi kemenangan yang dia alami semata-mata daripada Tuhan. Amin. Sadar dan akui itu. Butuh kerendahan hatian loh saudaraku. Oh, gak bisa saudaraku. Orang yang tidak mau mengakui hal itu, waduh, dia orang yang sombong di hadapan Tuhan berarti. Oh, kalau bukan karena uangku, oh kalau bukan karena apa, kalau bukan kuku semua itu. Gak ada kerendahan hatian di situ. Sebagai prajurit, terkadang kita sudah wah senang ya saudaraku, wah kita sudah menang wah dengan musuh kita. Tapi kita melihat wah karena tembakku ini yang bagus ini, karena aku ini yang itu menembak musuhku ini. Tapi sudah kita gak ingat bahwa Tuhan, penyertaan Tuhanlah yang number one di situ, saudara. Katakan di situ bahwa jangan kita ya dikatakan bahwa yang nomor 2 tadi sambil berkata tangankulah sendiri yang menyelamatkanku. Jangan, kita gak ada andil apa-apa. Jangan, kita gak ada andil apa-apa di sini. Kita cuma mau melaksanakan apa yang Tuhan mau. Blueprintnya alas gini, kamu belok kiri, kita ke kiri. Kamu ke kanan, kita ke kanan. Oke, apa maunya komandan kita gitu loh. Bos kita. Ya pimpinan kita, saudaraku, panglima kita yang tertinggi Tuhan Yesus Kristus. Dan disitulah kemenangan akan terjadi. Dan bukan oleh karena tangan saudara, tapi karena tangan kanannya yang memberi kita kemenangan lepas kemenangan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ingat sekali lagi, kerendah hatian harus ada. Rendah hati dalam arti bahwa kita harus selalu sadar dan mengakui apapun yang kita alami, kemenangan apapun, kesembuhan, pemulihan apapun yang kita alami, semua semata-mata karena berkat Tuhan. Amin. Kita lanjut, Hakim-Hakim ke-7 ayat yang ketiga. Masuk lagi, tadi 2 ya, saya kasih dua kualitas lagi ya. Sekarang kualitas yang ketiga. Kualitas pertama tadi adalah kita harus pusat dari kehidupan kita, center of life kita adalah Tuhan. Kedua, bahwa kita harus punya kerendah hatian. Yang ketiga, saudaraku, kita lihat yang ketiga. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyah dari Gunung Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000. Dari 32.000 itu, saudaraku ya,
Ternyata 10.000 itu 22.000 lebih dari setengah. Saudaraku ya. Itu apa? Takut dan gentar, saudaraku. Tuhan apa? Lihat. Nyah, pergi kamu. Gak bodoh orang yang takut sama gentar. Prajurit Tuhan jangan pernah takut dan gentar dalam hal ini. Itu yang saudaraku yang ketiga. Jangan takut dan gentar, saudaraku. Di 1 Korintus di dalam ayat 1 Korintus 9 ayat ke-27 dikatakan 1 Korintus 9 ayat ke-7, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Itulah prajurit saudara, melatih tubuhku dan menguasai tubuh ini seluruhnya. Sekarang bilang gini, kenapa saudaraku ya? Rasa takut dan khawatir saudaraku ya, dan gentar itu adalah orang-orang bilang kan memang nature ya, alami saudaraku, alami sebagai manusia saudaraku. Pastilah, oh saya takut atau apa. Dan di alami ini adalah bahasa psikologinya itu fobia kalau saya bilang ya, saudara pernah tahu fobia. Tapi dalam hal ini rasa takut ini jangan disamakan dengan rasa takut. Rasa takut ini yang bisa menghilangkan rasa keimanan saudara kepada Tuhan. Jangan bedakan dengan rasa takutnya Ibu Lydia kepada tikus. Sampai loncat ke kursi. Itu takut, memang takut. Gentar ya, takut, sorry Pak. Takut sampai saya lihat sendiri loncat ke kursi saudaraku. Itu takut, memang lah ya. Tapi jangan bedakan, jangan bilang jangan takut, ini beda saudaraku. Jangan takut dan gentar ini adalah suatu fobia yang membuat Anda tidak percaya lagi akan kekuasaan Tuhan. Suatu fobia tidak lagi menyerahkan apapun yang saudara khawatirkan kepada Tuhan. Saudara sudah merasuk kepada pikiran saudara sendiri. Apa iya saudara? Oh Tuhan, masa bisa ini Tuhan? Oh, merasuk dalam pikiran saudara. Benar kan? Rasa takut dan gentar cuma ada di pikiran. Pikiran saudara. Permainan pikiran yang iblis pakai sedemikian rupa. Gak mungkin kamu sembuh. Gak mungkin kamu berhasil. Gak mungkin kamu sudahlah. Apaan sih kamu? Mana bisa kamu berhasil? Enggak. Rasa takut itulah yang iblis selalu tanamkan dalam pikiran saudara. Itulah permainan pikiran saudaraku. Dan di sini Tuhan minta bahwa aku melatih tubuhku. Ya, sebagai prajurit di dunia manapun dia akan melatih tubuhnya, lari berapa kilometer ya, berapa mile, naik panjat tebing atau apa, pokoknya lari untuk menjaga stamina tubuhnya. Di sini sebagai prajurit Tuhan, kita juga dituntut melatih tubuh kita. Kita dituntut untuk menguasai tubuh kita seluruhnya. Ya, kuasai mulut kita, kuasai lidah kita mungkin, kuasai mata kita, saudaraku. Ingat loh, saya ngomong-ngomong kepada sharing kepada Pak Billy kemarin, bagaimana kuasa lidah itu maut. Saya telepon teman, iya memang. Ya, bagaimana lidah ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa lidah ini sanggup membunuh dan mematikan, saudaraku. Bisa memberkati orang dan bisa membunuh orang karena lidah. Di situ dikatakan kuasailah seluruhnya. Badanmu ini kuasai kabeh. Pikiran, saudaraku ya. Ludah, mata ini tidak lihat yang kemana-mana yang gak berkenan, saudaraku. Lidah ini tidak cuat-cuat dan koar-kawir yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya saudaraku. Telinga ini juga menjadi telinga rohani juga. Begitu dengar isu A, oh apa benar? Ya ampun, saya nggak pikir loh kayak gitu, itu ibu itu yang benar, aduh. Langsung, oh iya tapi jangan bilang-bilang ya, oh iya jangan bilang-bilang. Tapi gue bilang ke sana, waduh tahu nggak ibu ini, kayak gitu tapi jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang-bilang tapi jangan bilang yang berantai kayak gitu. Itu tidak menguasai lidah saudara. Ya, gak ada saudara. Ya saudaraku, saya bicara juga dengan Pak Billy kemarin mengenai orang, bagaimana orang begitu gampang menghakimi. Saudaraku, itu karena lidah juga dan pikiran. Ya saudaraku, pikiran itu sanggup, karena Tuhan ya, kita itu dikasih kuasa untuk menilai sesuatu, benar atau benar. Karena apa? Bagaimana kita tahu hal ini salah atau benar kalau kita nggak bisa menilai. Amin saudaraku. Memang Alkitab itu adalah dasar kita, tetapi tetap tubuh kita ini akan menilai, gitu loh.
Saya akan sebelum jalan sini, saya akan menilai apakah saya akan terus gini, apakah saya akan belok ke kiri dan jalan, saudaraku. Ya, itu adalah penilaian saya, saudaraku. Itulah setiap manusia memiliki penilaian. Nah, dari penilaian di situ muncullah judgment, muncullah penghakiman. Amin, saudaraku. Benar gak, saudaraku? Dari situlah penghakiman, gimana kita sudah ngejat, you salah, you benar, you gak boleh begini, you gak boleh begitu. Nah, disitulah kita sebagai prajurit dikatakan kita harus menguasai tubuh kita. Ingat, rasa takut dan gentar ini penting, saudaraku, sebagai prajurit Tuhan. Gak boleh ada di dalam prajurit Tuhan, saudaraku. Apapun itu, saudaraku. Dan dibilang bahwa roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Amin, saudaraku. Tuhan gak pernah berikan roh kita ketakutan. Gak percaya? Roh ketakutan bukan dari Tuhan loh, saudaraku. Kita buka, saudaraku, ya. Kita buka di 2 Timotius 1 ayat ke-7. Kita buka supaya saya ada buktinya. Maaf, supaya ada bukti takut itu saya gak dari Tuhan. Bukan takut dari tikus ya, bukan takut dari tikus, dari ular, dari segala macam. Itu ya memang dari kita sendiri. Kita jijik, gitu dari kita sendiri, bukan dari Tuhan. Ya. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kita, saya baca langsung ya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, R itu huruf kecil, bukan huruf besar. Jadi roh, jadi pikiran kita sendiri yang akan menimbulkan ketakutan itu. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, ya saudaraku, kasih dan ketertiban. Jadi rasa takut itu, kalau saudara ada dalam pikiran saudara, tengking itu keluar. Tengking itu keluar, saudaraku. Gimana caranya, saudaraku, ya? Ada satu hal mungkin yang saya bisa ilustrasikan. Saya sudah, kalau nggak salah, saya sudah bagikan ini di gereja malam, saudaraku, ya. Bagaimana cara kita supaya kita bisa menguasai pikiran kita, karena rasa takut dan rasa gentar itu di pikiran. Saya minta ilustrasi ini supaya jelas. Saya minta Pak Eki, bisa maju Pak Eki. Saya minta yang paling memang sebagai prajurit. Pak Eki boleh membantu saya di sini. Mari Pak Eki. Hah? Oh, sorry tidak badan. Oke. Yang aduh, Tuhan akan Pak Angki, mari Pak Angki. Bisa bantu saya di sini? Ya, ini semua sebagai ilustrasi ya, saudaraku. Oke, sebelum ilustrasi saya ini buka di 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. Kami yang bahasa Indonesia dulu, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Kita bicara dengan iblis ini, saudaraku, ya, yang berusaha membesarkan siasat orang kita ini, ya, untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran. Penguasaan diri itu menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudaraku, pada saat, saudaraku, ya, Rasul Paulus menuliskan hal ini, dia di dalam kondisi di penjara. Dia di dalam kondisi ditawan. Ya, saudaraku, ya. Saya anggap saya ini Paulus, saudaraku, ya. Nah, ini Pak Angki ini adalah prajurit Romawi, saudaraku. Wah gitu, wah, saudaraku. Ya, sekarang tolong dengan suara-suara yang galak, lantang, saya masuk penjara, Pak. Dorong saya, silakan. Ayo. Bagaimana perlakuan seorang prajurit kepada seorang tawanannya? Silakan. Ayo, silakan. Bagi prajurit, ayo. Apa-apa. Lagi gimana toh? Gitu, bayangkan. Itu. Terima kasih Pak, terima kasih. Saudara bayangkan, saudaraku, ya, seorang prajurit itu yang akan orang tawanan, dia tidak akan melakukan perlakuan yang enak. Semua yang masuk ke penjara. Gitu. Sekarang saya buka ilustrasi ini untuk tadi bukan orang Paulus lagi, tapi pikiran saudara. Pikiran saudara itu adalah tawanan saudara. Amin, saudaraku. Pikiran rasa takut, pikiran rasa gentar itu adalah tawanan saudara.
Dan saudara harus menghardik itu. Dalam nama Yesus pergi rasa takut. Dalam nama Yesus keluar rasa takut. Dalam nama Yesus rasa gentar keluar. Khawatir tidak ada lagi di dalam pikiran saya. Itu yang saudara lakukan. Jangan malah saudara, aduh rasa takut mbok ya keluar saudaraku. Gentar ini, aduh keluarlah jangan. Aduh ya enggak lah taman nempel. Saudaraku. Jangan lembek sebagai orang prajurit itu sebagai orang prajurit tegas terhadap dosa. Tegas terhadap rasa takut dan gentar. Pergi di dalam nama Yesus. Tuhan menguasai pikiran saya. Itulah saudaraku bagaimana kita menguasai tubuh ini. Jika saudara merasakan demikian, pertobatan selalu ada dan selalu tersedia. Anugerah dan kasih setia Tuhan selalu tersedia bagi kehidupan saudara. Saya katakan kepada Bapak Billy kemarin, pertobatan itu harus every moment. Bukan every day lagi saya bilang. Salvation in one moment. Tetapi pertobatan ya, itu selalu every moment. Setiap saat kita kadang-kadang, takut membayang. Bila takut membayang dan hatiku bimbang. Sandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Sebagai prajurit yang berkualitas, kita jangan pernah takut dan gentar menghadapi musuh kita. Amin saudaraku. Amin. Haleluya. Kita maju lagi lebih dalam. Kita maju lagi. Bagaimana kualitas sebagai prajurit Tuhan yang tangguh. Kita lihat saudaraku di dalam Hakim-Hakim lagi kembali kisah prajurit tadi. Hakim-Hakim 7 ayat 4 sampai 5. Hakim-Hakim 7 ayat 4 sampai 5. Di situ saya sudah siapkan gambar ya Pak Billy di bawah itu nanti kalau sudah suruh tunjukkan saya tunjukkan ada di bar situ merah. Ya. Oke. Hakim-Hakim 7 ayat 4 sampai 5 saya bacakan saudaraku. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak. Lihat, kuantitas, gak penting itu. Aku mau berkualitas, masih terlalu banyak itu. Begitu loh. Masih terlalu banyak. Suruhlah mereka turun minum, maka aku akan menyaring mereka. Dari itu masih disaring lagi, saudaraku. Penyaringan, penggodokan sebagai prajurit Tuhan. Siapa yang kufirmankan kepadaku, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, tetapi barang siapa yang kufirman kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi dengan engkau, dia yang tidak pergi. Nah dikatakan di sana bahwa lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa menghirup air dengan lidahnya, kayak anjing. Ya. Dengan lidah seperti anjing, menjilat, seharusnya harusnya kau kumpulkan sendiri, tapi semua orang yang berlutut untuk minum, lutut dan minum, haruslah engkau sendirikan lagi. Bisa lihat gambarnya saudara Pak Billy supaya jelas. Kasih besar Pak. Saudara bisa lihat ya saudaraku Gideon, ini ilustrasinya. Ilustrasinya saudaraku ya. Bahwa lihat mereka jongkok kayak anjing menjilat air dan satu cuma gini sambil tetap di atas matanya, tetap di saudaraku ya. Satu hal di sini sebagai prajurit Tuhan bahwa kita harus selalu waspada. Harus selalu waspada saudaraku. Firman Tuhan berkata berjaga-jagalah senantiasa saudaraku ya. Di sini dia waspada. Saudaraku lihat. Dia minum tapi dengan mata tetap ke arah komandannya. Dia minum. Dia menikmati berkat Tuhan. Ya oke. Tuhan sudah sediakan air untuk melegakan mereka. Dia menikmati berkat-berkatnya tapi tetap dengan mata terus memandang kepada Tuhan. Tapi yang mereka ini minum. Dia langsung. Dia gak lihat sesuatu apapun. Dalam pikirannya, berkat Tuhan melimpah, saya sudah langsung aja. Gak waspada di situ saudaraku. Dia tidak akan tahu begitu kalau orang, mana tahu? Kalau tahu-tahu di belakangnya orang datang langsung terus kepalanya ditundul, malah diginiin atau apa gitu. Gak tahu saudaraku. Tetapi orang yang terus lihat itu ilustrasinya. Kenapa kok dia Tuhan milih orang-orang yang pakai tangan? Supaya dia tahu bahwa orang itu senantiasa, walaupun berkat Tuhan sudah dilimpahkan, walaupun kenyamanan sudah diberikan,
tetapi matanya terus memandang kepada Tuhan. Tetapi matanya terus melihat kepada Tuhan, apa yang maunya Tuhan. Tidak terlena dengan zona nyamannya dia. Tidak terlena dengan berkat-berkat yang dilimpahkan tadi. Minum air itu dia gak lihat apa-apa, saudaraku. Di air itu, saudaraku, udah tak puasin, pokoknya tak segelas, sudah, saudaraku. Tapi orang yang melihat ini, dia menikmati. Dia tidak golojo, betul ya. Rakus bahasa Manado. Tidak golojo, saudaraku. Dia menikmati, aduh segarnya, terima kasih Tuhan, berkat-Mu. Terima kasih Tuhan apa. Tapi tetap mata memandang dengan Tuhan. Karena dengan dia menikmati Tuhan, dia terus akan mengakui dan sadar bahwa Tuhanlah yang menyediakan air yang bening tadi. Menyediakan berkat tadi, saudaraku. Saudaraku, saudara jangan memang tenggelam di dalam berkat saudara. Aduh, jangan, saudaraku. Tenggelamlah di dalam kasih Tuhan. Tapi kalau saudara diberkati, puji Tuhan. Tapi jangan pernah terlena dengan berkat-berkat yang saudara tahu. Jangan, saudaraku. Pengkhotbah mengatakan ada waktunya menangis, ada waktunya tertawa. Kadang-kadang itu pengkhotbah menyatakan bahwa dalam sisi lain memang kita memang diajak Tuhan untuk bersuka cita, benar. Untuk merasakan berkat Tuhan. Tapi jangan lupa, di sisi lain Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa perjalananmu akan selalu berhasil, tidak ada lubang-lubang, kamu gak akan pernah terjatuh. Oh, enggak, saudaraku ya. Disitulah kadang-kadang kita akan merasa menangis, saudaraku. Tapi dengan melihat kalau kita tidak terlena dengan zona nyaman kita tidak terlena dengan berkat-berkat tadi, air yang kita minum, dengan mata memandang dengan Tuhan, kita akan terlalu sadar, Tuhan, apapun yang saya alami, perang pun yang musuh akan menghadapi saya sudah siap. Karena saya melihat musuh itu. Karena saya melihat Tuhan saya, komandan saya. Sambil meminum air Tuhan. Sambil meminum berkat Tuhan tadi. Amin, saudaraku. Ini adalah rahasia besar, saudaraku. Sebagai kualitas prajurit-prajurit Tuhan yang handal. Amin, saudaraku. Oh ya, ramai. Yang kelima, saya masuk lagi supaya cepat. 5, saudaraku, yang terakhir. Apa, saudaraku ya, yang dituntut sebagai prajurit Tuhan, supaya kita berkualitas di hadapan Tuhan, menjadi laskar-laskar pilihan Tuhan. Yang kelima adalah Hakim-Hakim 6 ayat ke-34. Kita buka. Hakim-Hakim 6 ayat ke-34. Dikatakan pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnya lah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Saudaraku, ini terjadi sebelum dia berangkat berperang. Ya, tadi kan kita baca Hakim-Hakim 7. Sekarang ini Hakim-Hakim 6 ini terjadi pada waktu Tuhan mempersiapkan Gideon. Tetapi sebelum Gideon maju berperang, Tuhan memberikan rohnya, dikuasai oleh roh Tuhan dulu. Dalam hal ini, sebagai laskar Tuhan, sebagai prajurit Tuhan yang berkualitas, kita harus senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Roh Kudus adalah roh penolong. Kenapa? Roh itu yang diberikan Tuhan Yesus pada saat Yesus mau naik ke surga, bahwa aku akan memberikan kamu penolong, seorang penghibur, yaitu adalah Roh Kudus, Parakletos, saudaraku. Dikatakan, saudaraku, bahwa Roh Kudus yang akan memberikan kita hikmat untuk menghadapi apapun peperangan kita. Itulah pentingnya Roh Kudus. Jangan sia-siakan Roh Kudus. Roh Kudus sudah diberikan kepada saudara. Semenjak saudara sudah dibaptis lahir baru, saudaraku, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Tuhan sudah mencurahkan rohnya ke dalam kehidupan saudara. Sekarang terserah saudara mau pakai atau tidak. Karena Roh Kuduslah yang akan menentukan jalan apa yang dia akan menasihati. Jangan, dia akan memberikan nasihat, dia akan memberikan penghiburan jika saudara merasa, aduh Tuhan, sudah gak kuat, sudah rasa takut ini kok sudah mulai datang. Dia akan memberikan penghiburan sejati. Roh Kudus, itulah saudaraku. Jangan pernah ya saudaraku ya, kita hindarkan Roh Kudus, kita pakai, kita fungsikan Roh Kudus dalam kehidupan kita, agar kita menjadi prajurit-prajurit yang perkasa, prajurit yang akan membawa kemenangan di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya, saudaraku. Bahkan
Saya ingat Raja Daud sendiri, dia akan terus mengatakan, Raja Daud dia adalah orang yang perkasa, yang punya sifat baik, sanggup mengatur bangsa Israel ya sebagai raja. Tapi dia tetap mengatakan, jangan ambil rohmu Tuhan. Ya, jangan ambil rohmu dalamku Tuhan. Karena dia tahu, kalau dia tidak ada roh Tuhan di hadapannya, dia tidak akan sanggup memerintah kerajaan Israel. Saudaraku, penting Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan saudara. Dan itu Tuhan sudah berikan, sekarang tinggal saudara harus fungsikan yang baik. Kita akan maju di ayat terakhir penutup saudaraku. Kita bangkit berdiri semua saudaraku. Kita bangkit berdiri. Ya. Di ayat penutupnya adalah Mazmur 20 ayat ke-6. Kita baca bersama-sama ya saudaraku ya. Kita baca bersama-sama dengan suara lantang, dengan iman saudaraku. 2, 3. Sekarang tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada siapa? Ya. Dan menjawab dari surga yang kudus dengan kemenangan yang oleh tangan kanannya. Dikatakan bahwa tadi, ulang lagi, Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang apa? Sekarang saya tanya, saudara diurapi oleh Tuhan apa tidak? Saudara diurapi oleh Tuhan? Saudara diberikan urapi oleh Tuhan? Haleluya. Kemenangan adalah bagian dari hidup saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dikatakan bahwa orang yang diurapi Tuhan akan memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Dalam arti kata, kita lebih dari pemenang. Sudah pemenang yang gilang gemilang yang Tuhan akan berikan. Pada siang hari ini, saya nggak tahu peperangan apa yang saudara alami. Ya saudaraku ya, saya nggak tahu pertandingan apa yang saudara hadapi. Tetapi saya tahu yakin dan pasti bahwa Tuhan sudah mempersiapkan saudara menjadi prajurit-prajurit yang tangguh di hadapan Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan saudara menjadi prajurit-prajurit yang akan memberikan kemenangan dalam kehidupan saudara. Saya percaya pada pagi hari ini, pada siang hari ini, saudara akan mendapat kemenangan lepas kemenangan. Kemenangan itu apa? Bisa kesembuhan, bisa pemulihan, bisa apapun juga restorasi kehidupan saudara, restorasi keluarga saudara, restorasi pekerjaan saudara, restorasi kesehatan saudara di dalam nama Yesus. Sekali lagi, kita harus siap menjadi prajurit Tuhan. Saya undang pemain musik dan singer untuk maju langsung semua. Terima kasih Tuhan. Saudara diberkati pada siang hari ini. Saudara diberkati saudaraku, pujiakan nama Tuhan. Saudara siap menjadi prajurit Tuhan. Saudara mau untuk dilatih. Saudara harus mau untuk menguasai diri saudara di hadapan Tuhan. Itulah saudara akan mendapatkan kemenangan. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan saya percaya Tuhan tidak akan memberikan janjinya lebih dari apa yang dia tidak bisa berikan. Tuhan selalu sanggup memberikan apapun juga. Ku tidak takut, amin, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, amin, sebab Engkau Allah. Amin Tuhan, inilah Tuhan pengakuan kami. Engkau meneguhkanku, bahkan menolong kami, bahkan menolongku. Kau batu karang, Yesus Tuhan, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yes Lord, Yesus memberiku apa? Dia memberikan kemenangan lepas kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan
kananmu. Haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi, ku tidak takut. Mari kita nyanyikan ini dengan iman. Pada malam, pada siang hari ini, segala rasa roh ketakutan akan kita usir di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi kekhawatiran dalam kehidupan saudara-saudara masing-masing. Ku tidak Tuhan. bimbang, Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku. Bahkan menolong. Yes, yes. Tolonganmu selalu tersedia bagi kami. Amin. Oh, Yesus. Mari kita angkat tangan bersama-sama dengan iman. Katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus Memegangku. Amin. Dengan tangan kanan. Yes, Lord. Yesus memberiku kemenangan. Katakan sekali lagi, Yesus memegangku. Yesus memegang. Amin, 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 amin. Haleluya. Ya, ya Tuhan. Oh. Yesus memberiku Haleluya. kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus Ya, memberiku. yes. Kemenangan lepas kemenangan bagianku. Yesus memberi. Yesus memberiku. Yesus memberi. Oh Tuhan, kemenangan. mari kita sembah hadirat-Nya. Dialah yang memberikan kemenangan lepas kemenangan kepada umat-Nya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih untuk kemenangan. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yes. Ku yakin Amin. Kau nyata di Kau yang hidup sini. kami Tuhan. Kemenangan terjadi di Ku sini. yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Amin. Ku Tak yakin terbatas kuasa Tuhan dalam kehidupan saudara. nyata di sini. Oh. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan. Oh. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes, yes.
Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, Kesembuhan terjadi Kelepasan. di sini. Kelepasan terjadi di sini. berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir Di sini ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami diberkati luar biasa Tuhan. Hikmat-Mu yang telah memberikan kami Tuhan pengertian akan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Untuk kami boleh menjadi seorang prajurit yang tangguh Tuhan Yesus. Prajurit yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh menerima kemenangan demi kemenangan Tuhan Yesus. From glory to glory, kemuliaan demi kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati Tuhan hamba-Mu Tuhan Bapak Alex Tuhan Yesus. Biar Engkau terus Tuhan pakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan. Supaya melalui Tuhan pemberitaan firman atau pelayanan beliau Tuhan Yesus. Boleh banyak jiwa mengaku Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa untuk hamba gembala kami Tuhan, Pastor Real Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan pada saat yang kami berdoa Tuhan, bersatu hati Tuhan berdoa Tuhan Yesus. Dan roh kesembuhan, roh kesembuhan ada pada Pastor Real Tuhan Yesus. Kami percaya saat ini Tuhan, roh itu sudah menyembuhkan Bapak Pastor Real Tuhan Yesus. Terima kasih karena kami percaya dan kami Tuhan percaya kuasa-Mu dahsyat di tempat ini maupun di tempat pastoral Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami selalu memuji kebesaran-Mu. Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami melakukan Tuhan sebagian dari ketaatan yang sudah Kau ajarkan pada kami Tuhan Yesus. Untuk kami Tuhan mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan Yesus. Bila Tuhan kami mau melakukan dengan kerelaan hati kami Tuhan Yesus. Engkau Tuhan melihat Tuhan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada di sini Tuhan Yesus. Untuk mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan firman-Mu berkata Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau membuka jalan Tuhan bagi yang mencari pekerjaan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Atau apapun Tuhan dalam legalitas mereka Tuhan Yesus. Engkau mau buka jalan, Engkau mau campur tangan Tuhan Yesus. Karena kami percaya, kami menyembah Allah yang dahsyat, kami menyembah Allah yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, dengan iman kami mempercayai dan berpegang teguh kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini saatnya kami memberi Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ada satu ayat yang terambil dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebelum kita membacakan deklarasi, silakan duduk Bapak Ibu. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Haleluya. Nah, siapkan hati untuk kita bangkit berdiri dan mengembalikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan mendeklarasikan bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dengan iman dan anugerah Tuhan, saya membawa persembahan dan perpuluhan ke rumah-Mu sesuai dengan perintah-Mu. Jadikanlah itu memperlebar kerajaan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Sadarkanlah kami senantiasa bahwa kami dapat hidup dan selamat hanya oleh kemurahan dan anugerah-Mu saja. Ingatlah kami agar bersikap murah hati mengembalikan milik-Mu. Karena Engkaulah sumber dari segala yang baik.
dan kami percaya akan menerima yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan terbaik. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan Bapak Ibu untuk memberi. Pada kesempatan ini saya juga mengundang Bapak Bobby dan adik Rachel yang akan mempersembahkan lagu untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu memberi. Shalom. It's been an honor and blessing to come to this altar, you know. Saya sungguh very humble myself to the Lord. Also a honor for the man of God, Mr. Basaribu, and also for brother Alex. Sudah hampir berapa tahun-tahun ya saya nggak pernah di altar. I'm so miss his presence of the Lord. Saya bersaksi beberapa tahun kita lalui ini, saudara Yuli lalu panggil saya, Bob, kapan kamu balik? We miss you, worship together. Saya bilang, Bill, saya nggak bisa kembali. Saya bilang, saya takut. Saya bilang, let the Holy Ghost, let the Holy Spirit move me. Saya bilang, kalau Roh Kudus yang mungkin saya akan move sendiri. Karena Roh Kudus itu perfect ya, nilai indah semuanya. Kalau saya mau jalan pakai my own strength, kekuatan saya takut saya kabur lagi, saya takut saya jatuh lagi. Saya bilang, you pray, I pray, and then that's what's going on. Biar Roh Kudus semua yang bentuk, and then semuanya indah pada waktu itu. Well, I'll come back here. You know, saya kembali di altar ini. Syukur, saya juga tidak tahu kenapa ya. Saya berterima kasih kepada man of God here, you know, I mean like I give thanks to him, especially to the Lord. Pak Pasaribu yang suka mendoakan saya, dan juga tim pendoa di sini, dan juga and also you know the mighty praise, you know, praise and worship here ya. It was such a beautiful, you know, we have, I mean like presence of the Lord over here, you know, and like we keep, I mean like we keep moving, you know, we keep finding, I mean like the glory of God here. And then terima kasih atas doanya semua ya dari jemaat di sini ya. Hampir 5 kali saya dalam setahun ini bolak-balik rumah sakit. Saya merasakan half of that ya. Mau ditoreh, mau diangkat, mau ditusuk, mau di apa. Satu hari saya bisa minum 100 kali obat, 100 injection ya. Tapi dalam kesakitan itu saya selalu berpikir sama Tuhan, saya bilang, saya serahkan sama kamu. No matter what will happen, ini tubuh dan jiwa milik kamu. Saya bilang, well, kalau kamu mau angkat sekarang, saya bilang, saya belum siap. Terus terang saya belum siap, saya bilang. Saya bilang, kasih saya kesempatan. Please, and then saya bilang sama Tuhan, sampai sekarang saya bilang selalu sama Tuhan, dan juga berdoa sama istri. Dan saya konsultasi juga beberapa pastor, dan juga termasuk pastor kita Pak Ariel. Saya kembali lagi kepada Holy Spirit ya, Roh Kudus, karena dia membimbing kita dan dia yang memberikan hikmat. Saya selalu berdoa sama Tuhan, saya selalu kembali lagi ke Holy Ghost. Saya bilang, Tuhan, kamu maunya apa? Saya bilang, saya sudah tidak kerja sekarang. Hampir 2 tahun saya tidak kerja. Saya di-feed oleh istri saya. Saya tidak tahu gimana saya bertahan. I don't know. It's amazing. You know, waktu kita kerja berdua kita selalu kekurangan. Waktu istri saya kerja menopang saya, malah kita bisa nyepot kakak saya di bayi.
bingung, nggak tahu kenapa. Until we lost everything, our house and everything. But which is, terus lalu kami like, everything is over, kami like semua sudah berlalu. Let's move on and we start over again, and then always give thanks to the Lord, whatever it is. That's much right on make me strong. Through it all, I learned to trust in Jesus. I learned to trust in God. Through it all. I've seen a lot of faces. There's been time I feel so alone. But in my lonely hours, yes, those precious lonely hours, Jesus let me know that I is alone. Through it all. Through it all, I learned to trust in Jesus. I learned to trust in God. Oh, through it all, oh, through it all, I learned to depend upon His word. One more time. Then, after I'm going through everything, it made me feel, I want to find a fire again. Saya mau lihat. Gimana api itu ya? Saya ingat saya dulu berapi-api di sini altar bersama kalian, dan tiba-tiba saya pergi aja disepir ya. Saya bilang sama Om Billy, Pak Billy kemarin, kita nih kok goblok ya, mau aja dibodoh-bodohin sama iblis, mau aja diputer-puter gitu loh. Sampai saya selalu mikir ya, kenapa saya ini Tuhan, saya bilang, I don't know what's going on. Saya bilang, saya nggak ngerti, saya bilang, mana Tuhan?
istri saya. Well, saya nggak tahu mau kemana lagi ya, karena everything is all gone from me, saya bilang. Saya nggak punya apa lagi Tuhan. Saya nggak bisa bekerja, saya nggak ada uang, saya nggak ada tabungan. Apapun yang semua saya banggakan hilang semua, saya bilang. Saya nggak tahu apa saya yang cari bertahun-tahun lalu ya, saya miss everything. Kalau saya bilang sama istri saya, mari kita berdoa. Saya bilang nggak usah banyak komplain. Saya bilang suamimu masih hidup, saya bilang. Kita lihat kembali, kita kembali lagi lihat di mana api itu, saya bilang. Dan kita let's fire again with Jesus Christ. With Jesus, falling in love with Jesus, the best thing I have ever done. In His arms, I feel protected. In His arms, never disconnected. In His arms, I feel protected. There's no place I'd rather be. There's no place rather be. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Satu kesaksian yang luar biasa yang memberkati kita semua. Allah itu baik, Bob. God is good all the time. Kita akan mengakhiri ibadah dan saya mengundang Bapak Jemaat untuk bangkit berdiri dan berdoa syafaat. Untuk yang baru datang dan hadir bersama pagi hari ini, bisa bangkit berdiri. Tidak ada? Oh, udah balik kerja, oke. Untuk announcement minggu depan ada ibadah malam ya seperti biasa, sebulan 2 kali jam 10.30. Untuk pengumuman tambahan akan diinformasikan lebih lanjut di IBC Hopan ya, Messenger. Dan yang bertugas untuk minggu depan supaya mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, apa yang Tuhan taruh dalam hati, biarlah kita berdoa. Saya mengundang untuk jemaat bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, Engkau sudah tolong kebaktian kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Amat terlebih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Firman yang menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Biar kami menjadi prajurit-prajurit-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih atas firman yang kami boleh dengar pada siang hari ini Tuhan. Kekuatan daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan.
hamba-Mu Tuhan, Bapak Alex Tuhan. Berkati dia Tuhan, di mana saja dia boleh berada ya Tuhan. Pakai dia lebih heran ya Tuhan, agar banyak jiwa-jiwa boleh datang kepadamu saja ya Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, anak-anaknya Tuhan. Jamah terus anaknya Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami datang kepadamu Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Berkati sidang Jumat IBC Columbus ya Tuhan. Kami berdoa khusus bagi hamba-Mu Pastoril Tuhan. Dalam keadaan sakit Tuhan, jamah dia Tuhan dalam nama Yesus, sembuhkan dalam nama Yesus. Berkati keluar anak-anak semua Tuhan, di mana saja mereka boleh berada. Engkau sudah jamah juga Ibu Ros, terima kasih banyak Tuhan. Pulihkan dalam nama Yesus. Pulihkan terus Bapak Bobby dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Yang tidak saya sebut satu persatu yang sakit Tuhan. Bapak Eki Tuhan dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Terima kasih banyak. Yang bertugas pada hari ini Tuhan. Di belakang mimbar Tuhan, Engkau memberkati semua Tuhan. Saudara-saudara kami yang mendengar firman Tuhan di rumah Tuhan, Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Teringat Tuhan bagi keluarga kami, orang tua yang ada di kampung halaman. Engkau memberkati mereka Tuhan, jamah terus mereka ya Tuhan. Teringat kami bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati dalam bangsa kami Indonesia Tuhan. Selamatkan bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati bangsa Amerika ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah di tempat ini ya Tuhan. Yang bekerja Tuhan, Engkau mau tolong mereka. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! Then sing my soul.
together. Kita angkat tangan bersama. Saat kita angkat tangan tanda kita menyerah kepada Tuhan. Tuhan akan turun tangan siap untuk memberkati kita. Perjalanan kita akan menjadi naik dan bukan turun. Kita akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Berkatilah keluar masuk kita sekalian. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah dari Bapa Allah kita, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghantaran yang manis, pertolongan, penghiburan yang ajaib dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian melalui hari ini sampai malam Natal. Tuhan datang, Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama-sama, amin.